Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Mari kita awali perkuliahan kita dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan kalian juga dimudahkan dalam memahami mata kuliah agama sehingga bisa memahami agama Islam secara komprehensif. Dan dimudahkan juga urusan kalian dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki untuk sebagai proses administrasi perkuliahan. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bikir lana wal walidaina amin. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan kepada teman-teman sekalian. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan menjadi rahmat buat siapa? Lil alamin, untuk semesta alam. Ingat, konteks di sini Islam menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi ayatnya bukan Islam rahmatan lil muslimin, bukan. Kalau rahmatan lil muslimin, maka agama Islam hanya untuk orang Islam saja. Tapi ternyata enggak. Islam itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Berarti ini untuk orang muslim, untuk manusia beragama Islam, manusia beragama non-muslim, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya. Ya. Karena memang faktanya seperti itu. Juga menjadi rahmat untuk binatang, menjadi rahmat juga untuk tumbuh-tumbuhan. Coba kamu bayangkan, ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk berperang, perang yang pertama kali perang Badar ya, itu perang Badar di tempat sumur Badar, itu Nabi mengajarkan kepada kita, tolong sahabatku jangan membunuh satu perempuan, kedua anak-anak. Perhatikan, ini lagi perang loh. Perang itu kan cuma dua pilihan, kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Kalau kita baca sejarah, orang-orang atau raja-raja yang pernah mengalahkan Palestina, pernah menaklukkan Masjidil Aqsa, ketika mereka berkuasa, semua umat Islam, laki, perempuan, tua, muda dibunuh semua. Ini Nabi nggak begitu. Yang boleh dibunuh adalah yang ikut perang. Orang kafir ikut perang, kita bunuh. Orang tua jangan, anak-anak jangan, ya, karena dia nggak ada hubungannya dengan perangan. Yang kedua, Nabi mengatakan kepada kita, kalau ketika kamu lewat dalam satu tempat, itu ada ranting pohon yang agak menjulur, jangan kamu tebang-tebang ranting pohonnya. Coba, ini luar biasa loh. Dalam keadaan perang, Nabi masih mengajarkan kasih sayang kepada tumbuhan. Tumbuhan itu nggak bersalah. Tumbuhan itu nggak bersalah, dia jangan dibunuh, jangan ditebang, jangan Masya Allah. Bayangin, jangan dicabut rantingnya, jangan dicabut pohonnya. Nabi masih begitu. Padahal dalam keadaan perang ya, luar biasa. Dan juga Nabi mengajar akhlak kita kepada binatang. Itu kalau kurban, mereka diminta satu harus tajam, misalnya goloknya, yang kedua menghadap kiblat, baca Bismillah, terus sebelum dipotong dibacain Fatihah dulu biar hewannya itu enggak. Itu luar biasa. Islam itu sama binatang pun harus pakai akhlak. Coba kamu lihat di luar negeri ya. Saya jadi agak ilfil ketika melihat yang namanya salah satu makanan dari Eropa, saya ingin menyebut nama ya, aku kena kritik jurnalistik. Ya. Ini makanan di Eropa itu yang pakai daging sapi itu, sapinya kan langsung ditaruh di penggiling besi itu, ya. Jadi penggilingan itu dari besi wajah, sapi tinggal dijorokin di plastik lubang itu, dipencet, lama-lama dia penyek, jadi darah, kotoran, tulang itu jadi satu di situ. Keluarnya udah tinggal daging doang. Saya melihat, ya Allah, berarti yang saya makan sama ini, Islam kan enggak. Ya. Ini ketika kita mau makan daging kurban, disembelihnya pun menghadap kiblat, yang tajam, juga harus ada tarikan nafas segala macam. Dan ketika darahnya keluar, kan dipisah. Darahnya keluar, tulangnya jadi yang kita makan adalah dagingnya. Tapi kalau yang kita lihat di makanan begitu itu kan, insya Allah ya, itu sangat. Artinya apa? Islam di sini mengajari kepada kita rahmat untuk seluruh alam. Bahkan ketika Ramadan kemarin, ya, saya sedikit terbiasa jika Ramadan itu kita membeli sarung lah ya, saya hadiahkan kepada pengurus musola, maka saya ketua musola juga. Itu salah satu engkaunya itu bilang, Pak Ustaz, bisa nggak sih Ramadan itu datangnya jangan setahun sekali?
setahun 3 kali deh. Lo kenapa kok? Untung bosan kalau Ramadan. Coba bayangin. Engkau dia non Muslim, tapi dia menjual sarung untuk orang Islam. Dan dia mengakui keuntungan Ramadan itu berlipat-lipat sekalipun lagi corona. Kenapa datangnya itu Ramadan nggak setahun 3 kali aja Pak Ustaz, setahun sekali. Jadi kan menjadi bukti bahwa Islam ternyata menjadi rahmat untuk semua. Nah, kalian sila penting saya mengajarkan kepada kalian tentang ilmu agama. Harapan saya agar kamu itu nggak salah dalam memahami Islam. Karena banyak sekali orang salah memahami Islam sehingga yang dianggap oleh mereka Islam itu garis keras, perang jihad. Benar, memang ada ayat-ayat jihad di Al-Quran. Contohnya di surat Al-Baqarah, Taubah juga ada. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum. Bunuhlah orang non-muslim dimanapun mereka berada. Ayat ini menjelaskan kita boleh membunuh orang non-muslim dimanapun mereka berada dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan normal seperti Indonesia, aman, gemari, palu jihad, itu nggak boleh. Ayat ini nggak berlaku. Saya sangat miris ketika ada teman-teman itu, teman kita yang disiksa di Uighur, disiksa di Myanmar, disiksa di Palestina, tiba-tiba mereka bikin bomnya di Indonesia. Bom Bali 1, bom Bali 2, terus di jalan apa waktu itu kemarin di Jakarta itu. Ya. Apa mereka ketika ditangkap polisi tanya itu? Karena umat kita, saudara kita yang seiman, seakidah, itu dibunuh-bunuhin di Palestina, dibunuh-bunuhin di Myanmar. Saya kalau alasan seperti itu, ya kalau kamu ingin ayat ini berlaku, silakan kamu pergi sana ke Myanmar, mau pergi sana ke Uighur, di Indonesia ini aman kok, begitu nggak bisa lah. Ya. Jadi inilah pentingnya kamu belajar agama, ya agar saya juga berharap teman-teman di sini, Vera dan yang lainnya, ketika nanti belajar agama, tolong kalau kamu nggak paham satu hadis, nggak paham satu ayat Quran, tanya sama Ustaz kamu di tempatnya. Siapa orang yang paham agama di tempat kamu? Kan ada Ustaz itu. Tanya ke saya sebagai urusan agama. Tanya kepada yang lain yang kamu, silakan. Agar kamu dalam memahami agama itu berkompetensi. Sehingga tidak lagi ada statement bahwa Islam itu agama radikal. Islam itu menjadi agama teroris, itu nggak benar. Nggak benar. Kalau kita sejarah Islam tuh, Masya Allah, dalam perangannya kita masih pakai akhlak. Untuk jelasnya, saya akan share screen. Share screen terkait perkuliahan kita. Oke, sudah kelihatan, Dede? Kelihatan tidak? Belum, Pak. Oh, belum ya? Baik. Sudah, udah, Pak. Oh, sudah? Alhamdulillah. Baik. Ini materi kita. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam jadi rahmat untuk semua alam. Next. Kelihatan ya? Jelas, Rere? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Baik. Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya kita ini manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Kita pasti butuh orang lain. Karena nanti kalau kita mati, kita butuh orang lain untuk memandikan kita. Kita butuh orang lain untuk mengkafani kita. Kita butuh orang untuk mensuap kita. Kita butuh orang lain untuk membawa kita kepada kuburan kita. Sekaya apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun kita, tetap kita butuh orang lain. Bahkan Rere pun ya, ketika mau menangis butuh orang lain kan. Ya kamu sedih, mau curhat, ada masalah dengan kamu butuh orang lain. Kita untuk menangkan itu kesehatan. Dan demikian, jika kamu ingin tersenyum, ingin ketawa, kamu butuh orang lain. Karena kalau Rere ketawa sendirian, saya khawatir ya, mananya beda. Baik, masih di dunia ini terdiri atas beberapa suku, bangsa, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Maka jelas ayatnya, inna ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'aruf. Aku menciptakan kamu, hai manusia, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu bisa saling mengenal. Di Indonesia ini ada kurang lebih 700 sekian suku dengan bahasanya itu hampir ya 900-an bahasa. Luar biasa. Ya. Jadi inilah kenapa kita tidak bisa menjadi tim sendiri. Kita butuh orang lain. Allah menciptakan manusia beraneka ragam. Mulai dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, ya, maupun postur tubuh. Kalau kita orang Asia ini, ya biasanya kulitnya sawo matang, bentuk hidungnya ya pesek-pesek lah, manjunya ke dalam ya, kan keluar, postur tubuhnya minimalis lah, kecil. Ya. Kalau orang Barat, wah, bentuk posturnya tinggi besar, hidungnya manjung-manjung,
bagi orang Arab, bentuk rambutnya juga panjang, ikal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai sesama tanpa membeda-bedakan agama dan golongan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Islam agama rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kata Islam berarti damai, selamat, hadiri, tunduk dan patuh. Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, bukan sailama ini. Aslama, sailama juga bisa ditasbihkan. Yang dimasdarkan menjadi Islaman yang berarti damai atau selamat. Islam disebut sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani. Dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma'arsalnaka rahmatan lil alamin." Kasih sayang bagi semesta alam. Karena itu yang dimaksud dengan Islam lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Ini. Jadi, ini beragama Islam. Kita berada di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, tempat kita tinggal, di lingkungan tempat kerja kita. Itu semua menjadi nyaman dengan kehadiran kita. Baik yang tahu akidah maupun yang berbeda akidah. Itu pentingnya. Yang sampai ketika kita bersama dengan teman non-muslim, ya, yang terganggu dengan kita karena kita terlalu ekstrim pemikirannya. Oleh karenanya, jadilah kamu menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain dimanapun kamu berada. Dalam konsep Islam rahmatan lil alamin ada istilah ukhuwah. Konsep ukhuwah itu apa itu? Ukhuwah adalah persaudaraan. Kata ukhuwah berarti persaudaraan, maksudnya adalah perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki perasaan yang sama, baik dalam keadaan suka maupun duka, menjadikan mereka ikut merasakan perasaan pihak lain. Jadi persaudaraan ini adalah jika kita melihat satu musibah, kemarin kebakaran di Matraman, Jakarta Timur, kita hati kita untuk menyumbangkan bahan makanan, yang menyumbangkan pakaian atau materi dan sebagainya. Jadi tanpa melihat apa agamanya, apa sukunya. Karena kalau untuk menolong orang, jangan melihat agama gitu. Ada orang tabrakan, ya misalnya ya, Indonesia, ya orang tabrakan. Lu orang ini mau kamu tolong, ya. Kamu tanya dulu, mas, agamanya apa mas? Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah mas? Oh saya NU. NU-nya NU Muhyiddin apa NU-nya Gus Dur? Oh masya Allah. Akhirnya kan kita menghormati itu orang. Ya. Ya kalau orang tolongin aja, nggak usah kayak begitu. Ya, ini mungkin sedang buat kamu ya. Nah ternyata persaudaraan ada tiga macam. Pertama ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan Islam, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Ketika ada orang yang telah menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, dia sudah kita. Baik, istilah kita dalam akidah yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sebab satu akidah. Saya dengan Israel, saya dengan teman-teman di ASMI ini itu saudara, ya namanya saudara dalam agama, ukhuwah Islamiyah. Baik di kampus, maupun tempat kerja, ataupun nanti kalau kamu misalnya kamu kerja dan dikirim ke luar negeri, ya, kamu di sana bertemu dengan klien, dengan teman-teman yang non Muslim itu hubungan secara internasional. Karena kalau sudah bicara internasional, saya ketika dulu umroh, itu saya ke Turki dulu, saya ke kita sesama Muslim, sholat ya enak, sholat subuhnya 2 rakaat, asar juga 4 rakaat sama, ya, baik skala lokal nasional maupun internasional. Tadi bermana ukhuwah watoniyah, ya. Ukhuwah itu persaudaraan, watoniyah itu adalah satu bangsa. Jadi persaudaraan berdasarkan atas nama bangsa dan negara Indonesia. Yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Ukhuwah watoniyah ini sangat penting untuk menumbuhkan cinta kepada negara. Ya, nasionalisme kita akan tumbuh ketika kita mempelajari ukhuwah watoniyah. Nasionalisme cinta terhadap tanah air. Ini sekarang tanggal 2 Oktober bertepatan dengan Hari Santri. Hari Santri ini adalah cikal bakal berkumpulnya para ulama, para kiai, para santri di pesantren Temurang. Ya. Saat itu berkumpul untuk apa? Ya.
untuk mempersiapkan perang tanggal 10 November. Jadi perang 10 November itu kaitannya dengan santri. Karena waktu itu kan Islam kita Indonesia udah merdeka, 17 Agustus tiba-tiba Belanda belum redo, belum mau nih kalau Indonesia diserahkan begitu aja. Akhirnya apa? Indonesia akan diserang kembali oleh Belanda dengan agresi militer. Dan saat itu Belanda mendompleng pasukan Nika. Nika itu pasukan yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Bayangkan, pasukan yang memenangkan Perang Dunia Kedua melawan rakyat bangsa Indonesia. Kalau secara logika penguasaan perang kita kalah kemana-mana. Tadi dengan berkahnya para kiai, para ulama, ya, tanggal 2 Oktober ini semua berkumpul, semua membaca zikir, minta pertolongan sama Allah. Jadi pada 10 November, ya memang saat itu kita tidak menang secara mutlak, karena yang mati di pihak Islam juga banyak. Ada 700 orang yang meninggal, tapi di pihak Muslim sampai 3.000 orang. Nah itu luar biasa. Tapi penting kita menentukan cara ini. Oleh karena ideologi kita Pancasila itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau ada ormas atau siapapun yang ingin mengutak-ngatik ideologi kita Pancasila mengganti menjadi khilafah, diganti menjadi ini itu komunis, itu nggak bisa. Karena dengan sendirinya, dan kita lah yang harus berjuang ya, untuk menjaga ideologi Pancasila sebagai persaudaraan tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Jadi kalau nanti kamu keluar negeri, kamu umroh, terus sama Indonesia nih pasti ada rasa ukhuwahnya. Masalah Indonesia sebagai kita saudara dan saudara satu bangsa. Oke, ini yang penting ya. Yang ketiga, ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan, berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku, ras, dan aspek urusan lainnya. Nah, ini kalau ini ukhuwah basyariah tadi, ketika kita semua manusia, kamu punya teman di bekerja atau di kampus yang ingat teman kamu non muslim gitu, ya whatever, nggak ada masalah, kita bisa saudara dalam konsep kemanusiaan. Artinya apa? Ya tadi ketika itu kemanusiaan kita makhluk sosial, kita butuh orang lain, apapun keadaannya kita butuh orang lain. Segalanya ketika kita sama manusia itu tolong jangan saling merendahkan, jangan saling menjelekkan hanya karena dia warna kulitnya hitam kita maunya hitam. Mohon maaf hanya karena giginya agak maju ke depan kamu panggil tonggos. Mohon maaf hanya karena hidungnya mantunya ke dalam kamu panggil esek. Ya tidak boleh. Karena kalau kita menghina manusia, sejatinya kita nggak menghina dia, kita menghina penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian kalau kita memuji mereka, kita nggak memuji dia, kita memuji penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Next, menurut Imam Hasan Al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Hakikat ukhuwah Islamiyah yang pertama nikmat Allah, kedua perumpamaan tali tasbih, yang ketiga merupakan arahan Rabbani, yang pentingnya kekuatan. Perbedaan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah jahiliyah. Ukhuwah Islamiyah bersifat abadi dan universal karena berdasarkan akidah dan syariat Islam. Sedangkan ukhuwah jahiliyah bersifat temporer, terbatas pada waktu dan tempat. Itu ikatan selain ikatan akidah, misal ikatan keturunan, perkawinan, nasionalisme, kesukuan, kebangsaan, dan kepentingan pribadi. Next, hal-hal yang menguatkan Islamiyah. Satu, memberitahukan kecintaan pada yang kita cintai. Kedua, mohon didoakan bila berpisah. Tiga, menjadi kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Keempat, berjabat tangan bila berjumpa kecuali non-muslim. Kelima, mengucapkan selamat dengan rasa keberhasilan. Keenam, memberikan hadiah pada waktu tertentu. Tujuh, sering bersilaturahim. 8, perhatikan saudaranya dan memenuhi keperluannya. 9, memenuhi hak saudaranya. Ini teori ya. Dan prakteknya intinya kita berbuat baik sama orang lain. Dengan apa? Kalau ketemu sama muslim, assalamualaikum, kita mendoakan dia. Kita jawab waalaikumsalam. Kalau ketemu, woi bro, mana kabarnya bro? Aman nih ya? Nah, jangan. Jadi kita doa dulu, assalamualaikum. Lalu terus jabat tangan kalau emang kita udah laki-laki atau perempuan, lah ya. Tapi sekarang corona ya cukup gini aja. Oke, ini teori, itu bisa prakteknya. Buah Islamiyah. Kalau kita udah kuat persaudaraan sama Islam, maka kita bermanfaatkan. Pertama, kita akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah dari kiamat. Dan Allah juga orang yang dilindungi, jika mendapat tempat khusus di surga. Luar biasa ya.
menjaga ukhuwah Islam kita. Yang terakhir, menurut Dr. Idina Fiduddin, penyakit ukhuwah yang kita tahu adalah pertama, pemahaman Islam tidak komprehensif dan kafah. Ini berbahaya sekali ya. Saya jelaskan di awal. Yang kedua, pemahaman Islam yang masih sempit menjadi salah satu embrio atau bibit munculnya permusuhan terhadap sesamanya ini. Maka saya minta kamu dalam memahami Islam itu secara komprehensif. Kalau kamu nggak paham, tanya. Tiga, ta'assub atau fanatisme yang berlebihan. Saya misalnya orang NU, saya fanatik sama NU, pokoknya semua sebut NU, Islam Nusantara, segala macam. Oh tidak, itu nggak boleh. Saya memang orang NU, tapi ketika saya bertemu dengan Muhammadiyah, dengan orang-orang dari Persis, orang-orang dari Perti, Jemaat Tabligh, itu kan saling berkomunikasi. Yang keempat, sikap terlalu fanatik dan menghubungkan kelompoknya bisa mencari ukhuwah. Karena itu seperti ini kita hindari. Pokoknya yang bukan NU, sangat musuh saya. Wah jangan, nggak boleh itu. Nah ini kurang toleransi atau tasamuh. Nih Pak, ini kan hari Natal. Kamu tak mengucapkan Natal boleh nggak Pak? Kalau saya bilang boleh. Oh, kok boleh Pak? Itu kan ini bla bla bla. Nanti akan saya jelaskan di lain kesempatan. Jika perbedaan pendapat dalam Islam seringkali muncul. Kita harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain untuk menjaga ketertiban ini. Kayak masalah taraweh, ada taraweh 11, taraweh 23 sudah lah jadi debat kan. Oh yang taraweh 23 sama juga sama-sama dapat pahala dari Allah kok. Ini kadang-kadang yang 11 nyalain yang 23, yang 23 nyalain yang 11 tarawehnya. Yang subuhnya masih kunut, nyalain yang kunut. Yang nggak kunut, nyalain yang kunut. Yang kesiangan yang nggak sholat, alhamdulillah saya nggak salah. Lebih ngajar lagi. Sekarang bermusuhan, kadang hati manusia disakiti sifat kesut. Tinggi iri hati yang bisa menimbulkan permusuhan. Seperti ini kita hindari karena ini dapat memberikan kita sendiri. Langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan dalam menguatkan ukhuwah atau persoalan sebagai berikut. Satu, melakukan dakwah Islam secara rutin. Yang silakan mendengarkan ceramah-ceramah yang mengadamkan diri kamu. Jangan ceramah-ceramah yang provokatif. Kedua, meningkatkan frekuensi silaturahim. Tiga, perbanyak dialog internal maupun eksternal. Keempat, meningkatkan peran lembaga lintas organisasi dalam lembaga pemerintahan untuk terus menerus melakukan kegiatan yang berorientasi bagi tali ukhuwah. Kelima, menghimbau kepada semua umat manusia, terutama umat Islam, berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas iman dan takwa. Baik, demikian materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mas Rere ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Enggak ada ya. Oh iya, yang baru masuk Zulfa. Ya, tadi saya kalau sudah ngeklik itu kadang-kadang enggak masuk. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah jadikanlah agama Islam itu sebagai rahmat untuk semua alam. Jangan Islam sebagai rahmatan lil muslimin. Karena ayatnya bukan Islam rahmatan lil muslimin, tapi Islam rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, saya menyatakan kepada teman-teman di sini yang di asli, jangan saling merasa diri paling benar. Ya. Jangan saling kamu ini Islam yang melakukan paling benar sehingga kita suka mengkafirkan, membid'ahkan. Apalagi teman-teman yang mungkin di antara kita ada yang suka tahlilan, ada yang suka maulidan. Silakan. Ya semua tahlil silakan dengan tahlilnya. Yang suka maulid silakan dengan maulidnya. Yang terpenting jangan menyalahkan. Atau yang suka tahlil, pokoknya kalau ada yang mati harus tahlilin. Karena ini merupakan Nabi. Kata yang nggak suka, oh tahlil itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Sudah, yang suka tahlil silakan dengan tahlilnya. Yang nggak suka ya sudah. Jangan bikin rame. Ya. Kita saling menghormati aja. Terus kamu maulid itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Ya. Kata yang nggak suka maulid, kata yang maulid, HP juga bid'ah, laptop juga bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Ya udah. Kalau kita terus berdebat, mencari siapa yang benar ini percuma. Ya. Baiknya seperti kita hindari perdebatan kita hindari juga. Ya. Maka saya sangat menyarankan, saya membuka diri kepada kalian. Kalau kamu ingin ya konsultasi dengan saya masalah agama, silakan. Singkat diri. Nanti pertanyaan kamu akan saya keep di sifatnya rahasia. Karena memang banyak dari semester atas sejak ketika mereka ada masalah agama, banyak yang WA saya, Pak mohon izin, saya mahasiswa resmi, bla bla bla. Banyak. Yang punya apa ini saya arahkan ke ini. Oh, kok bisa gitu Pak ya? Kata yang Ustadz ini Pak, begini-begini. Udah, saya nggak mau. Hak kamu untuk bertanya kepada saya. Kalau kamu banding-bandingkan silakan. Tapi inilah Islam ini. Islam rahmatan lil alamin. Karena di Islam itu nggak ada konsep saling menyalahkan, saling bid'ahkan, mengkafirkan, dikit-dikit zolim, togut, pemerintahan togut itu nggak ada. Islam itu agama rahmat buat semua alam. Ya, sehingga ketika ada orang yang mengatakan Islam radikal,
Islam itu teroris, itu salah besar. Oh Pak, faktanya yang ngebom itu Islam, bla bla bla. Ya, sudah kalau itu nanti kita bahas khusus ya, data tertentu. Oke, Inggris Rere dengan Zulfa, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada ya? Baik, kalau tidak ada. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, maka saya minta informasi, ada informasi lagi nanti, tadi saya sampaikan di awal. Insya Allah Jumat depan kita akan UTS. UTS-nya soalnya nanti saya upload di Learning Pro. Kamu tinggal mengunduhnya, mendownloadnya, dan nanti dikerjakan terserah kamu di mana aja. Ya. Kamu mau lihat Chef Google, ya. Kamu mau lihat buku-buku yang lain, silakan. Saya open book. Ya. Silakan kamu tadinya mengerjakannya. Dan nanti kalau sudah selesai, silakan diupload di Learning Pro. Dan tolong diuploadnya itu bertepatan hari Jumat juga, bertepatan dengan kita belajar. Karena informasi saya dapat dari bagian akademik, batas mahasiswa upload itu hanya 1 hari. Jadi kalau kamu di Jumat lebih 12 jam 12 aja lebih, itu udah bisa diupload lagi jawaban kamu. Dan kalau jawabannya bisa diupload di Learning Pro, maka otomatis kamu nggak ikut UTS, dan kamu harus ikut ulang lagi. Padahal kamu udah ngerjainnya udah lama loh. Ya itu lah, karena sistem kan. Ya, karena saya sarankan kamu udah mengerjakan di mungkin di hari apa, di hari lain. Lalu di saat malam ini ya habis maghrib kamu langsung upload tuh. Kamu langsung upload sehingga nanti tidak perlu kamu ke depannya. Dan saya nggak perlu harus saya pantau semua Zoom, pantau kameranya, saya pantau nggak perlu ya. Karena ada dewasa semua, silakan masing-masing. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua saya minta ada laporan tadarus Al-Quran. Ya kan kemarin saya bilang ada tugas kelompok, tugas individu, tapi untuk kelas sore udah nggak tugas kelompok, ada tugas makalah. Jadi kamu nggak perlu presentasi makalah, nggak perlu. Cukup saya yang presentasi aja dan saya kirimkan PowerPoint-nya. Tapi saya minta kalian untuk membuat laporan tadarus Al-Quran. Jadi Jumat ini kamu sudah baca Quran sampai di mana? Tolong dilaporkan. Nanti saya akan list dan saya kirim via WA ya di grup ya. Jadi silakan dilaporkan misalnya namanya Ines Rere, NIM-nya 32110018, ya baca Qurannya surah Al-Baqarah ayat 17 misalnya. Silakan. Nanti tiap Jumat itu saya bisa mantau. Rere ini tiap Jumat dapat 17, lalu yang depannya dapat ayat 100 ya. Berarti kamu dapat dalam 1 minggu itu ngaji 83 ayat. Zulfa juga begitu. Ya, Zulfa NIM-nya sekian-sekian, baca Al-Quran, Al-Baqarah ya, sampai 10. Jadi di hari keduanya dapat 150 ayat ya. Jadi itu nanti akan saya minta. Terus kontinuitas ya. Dan yang ketiga, sebelum kamu ikut UTS, maka ada kewajiban-kewajiban dari BAA, dari Amanat. Kembali, semoga kamu diberikan keuangan rezeki, luasan rezekinya, sehingga kamu bisa menyelesaikan administrasi yang harus kamu kerjakan. Ya. Untuk syarat untuk mengikuti UTS adalah sudah beres administrasi kelengkapannya. Jadi, mudah-mudahan kamu dikuat rezeki oleh Allah ya. Yang keempat, ya kita berdoa sama Allah dalam menjaga kesehatan kita. Karena saya sebenarnya ini kebanyakan ya karena corona sudah agak seperti kemarin, saya sudah banyak undangan ceramah lagi. Ini sampai serak-serak basah ini ya. Jadi saya tadi ayat ini saya paksakan berikut karena ada banyak informasi yang penting. Saya juga kalau sehat ini. Mohon doanya untuk saya dan Zulfa, doain saya biar saya sehat, buat kamu kalian ya. Saya juga Zulfa ini yang juga diberi kesehatan buat teman-teman kita semua yang tidak ikut di sini, berdoa jaga kesehatan kita, minta Allah berdoa jaga diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dari musibah dan wabah, yang sakit dan segera Allah sembuhkan. Dan kalian semua yang kuliah diberi keluarkan rezeki yang bisa melengkapi administrasinya dan diberi juga kecerdasan dalam memahami materi-materi yang oleh para dosen. Hal-hal ini ya, Al-Fatihah. Iya karena beliau. Alhamdulillah, wali-walidayna amin. Baik, saya rasa itu pertemuan kita pada malam hari ini. Teman-teman yang tidak nanti bisa saya upload di YouTube, silakan dilihat. Dan saya mohon maaf, apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak kritik makan kritik, maka di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah bergabung, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama.